Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bu Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lastri. Ada waktunya, Bu. Pengen ngomong-ngomong. Ini loh, ada sedikit gangguan pikiran anak-anak tentang anak-anak di kelas. Iya, alhamdulillah untuk saat ini saya juga lagi kosong, lagi santai. Yeah. Mungkin ada yang mau diomongkan atau mau di-sharingkan, Bu Lastri? Nggih, Bu Wiwin, ini ada sedikit yang mengganggu pikiran saya. Saya kan wali kelas nggih di kelas 11 APHP. Itu ada 2 anak yang sedikit punya masalah dengan guru produktif, Bu Wiwin. Jadi saya dikasih guru produktifnya itu cerita ke saya. Selama pelajaran produktif itu anak saya, 2 anak laki-laki ini tidak pernah mengikuti, Bu Wiwin, tidak pernah mengikuti pelajaran tersebut. Padahal pelajaran itu kan salah satu pelajaran yang esensial yang harus diikuti anak-anak karena itu masuk pelajaran jurusan. Nah, ini yang membuat saya bingung. Sebenarnya saya sudah mencoba untuk komunikasi dengan anaknya, tapi belum ada perubahan sih. Nah, ini yang ingin saya obrolin sama Bu Wiwin. Oh, gitu. Jadi Bu Lastri tadi mengatakan bahwa anak-anak, khususnya anak laki-laki ini tidak termotivasi atau minat belajarnya kurang pada mata pelajaran APHP. Iya, produktif APHP. Nah, dari cerita Bu Lastri tadi, tentu anak-anak ini ada kendala ya Bu Lastri. Ada Iya, kendala, Bu. kendala kira-kira mengapa anak-anak ini tidak senang dengan pelajaran itu. Dan mungkin Bu Lastri juga pengennya Bu Lastri itu seperti apa anak-anak ini supaya belajarnya bisa senang, bisa terus mengikuti pembelajaran ini, seperti itu ya Bu Lastri. Iya, Bu Win. Saya pengennya anak-anak tuh, terutama anak saya tuh tidak ada masalah dengan guru-guru gitu loh. Cuma ya akhirnya memang saya mencoba mendekati sih Bu Wiwi, saya ajak omong-omong santai gitu. Karena kalau saya panggil di kantor itu kesannya itu terus jadi bahan perbincangan teman-temannya di kelas, malah anaknya ini jadi malu gitu loh Bu Win. Jadi saya ajak omong-omong di perpustakaan gitu ya. Itu saya tanya, kenapa kok nggak mengikuti pelajaran produktif PHP? Saya bilang gitu. Jawabnya itu aneh, Bu Wit. Karena dia nggak minat. Kalau nggak minat kok masuk di APHP gitu ya. Saya itu salah sasaran, Bu. Saya itu mestinya itu pengennya di TKR, tapi ini malah masuknya di APHP. Makanya saya itu nggak minat masak, nggak suka masak, Bu, nggak hobi masak, masa anak laki-laki disuruh masak. Jadi alasannya itu seperti itu, Bu Lin. Iya, iya, iya. Iya, saya paham juga Bu Lastri. Memang Iya. kalau anak-anak laki-laki nih ya, kalau disuruh masak mungkin kan malu, dikira masak itu identik dengan pekerjaan wanita seperti itu, Betul. yang Nggih. perempuan-perempuan itu. Nah, Nggih, nggih. dari yang Bu Lastri sampaikan tadi, Mhm. sudah ngobrol sama anak-anak, Mhm. jadi kira-kira masalahnya karena malu. Masalahnya anak-anak malu ikut pembelajaran itu sehingga minat minat belajarnya pada PHP itu menurun. Seperti itu ya, Bu Lastri. Iya, Bu Wiwin, betul. Jadi selain malu itu memang dia enggak suka dengan pelajaran masak-masak gitu loh. Dia itu obsesinya kan memang pengen masuk di jurusan teknik kendaraan ringan, jadi TKR TKR gitu. itu ya. Iya. Nah, mungkin dari pembelajaran APHP yang sudah diterapkan kemarin, dari strategi yang sudah diterapkan, dari pembelajaran itu, menurut Bu Lastri, apakah sudah bagus atau belum dalam
pembelajaran APHP itu kalau dari strateginya? Kalau masalah strategi sih saya kurang mengikuti ya Bu Win, soalnya itu gurunya kan teman saya. Lah saya sebagai wali kelas itu dicurhati guru bidang studi itu. Cuma kalau APHP itu mempelajari produktif untuk kelas 11 ini banyak prakteknya. Itu jarang di kelas. Dan itu sesuai kurikulum sudah seperti itu Bu Win. Jadi untuk kelas 10 itu teori gitu ya, teori-teori. Kelas 11 ini sudah mulai diajak praktek gitu. Mengaplikasikan teori-teori ketika kelas 10 gitu. Iya. Kalau memang pembelajarannya seperti itu kan teori dan praktek itu seperti itu ya Bu Lastri. Itu strategi yang saat ini sudah diterapkan. Memang pembelajarannya banyak di luar kelas dan prakteknya itu sebenarnya anak-anak itu kalau diajak praktek itu sudah senang gitu ya. Iya, ya Tapi biasanya seperti itu. karena tadi yang Bu Lastri sampaikan anak-anak itu malu, anak laki-laki itu malu dan sering Iya, bolos ketika pelajaran iya, APHP. iya. Untuk Bu Lastri sendiri kira-kira apa yang jenengan rencanakan, apa yang Bu Lastri rencanakan untuk membantu teman Bu Lastri yang saat ini menghadapi masalah pada anak laki-laki khususnya? Iya. Ya, pertama sih saya memang berkomunikasi ya Bu Win dengan anaknya dari hati ke hati. Saya kasih motivasi bahwa pekerjaan memasak itu bukan hal yang memalukan bagi anak laki-laki gitu ya. Kalau kalian bisa lihat chef-chef terkenal itu justru malah laki-laki. Saya kasih motivasi seperti itu. Jadi saya motivasi juga bahwa apapun yang kamu hadapi di sekolah ini, di kelas ini, kamu harus manfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa mengambil ilmunya, walaupun kamu tidak suka. Saya yakin nanti ketika kalian lulus, pasti ada manfaatnya. Saya katakan seperti itu. Nah, itu tapi progresnya itu belum banyak berkembang sih dari anaknya itu. Ya, kadang mengikuti tapi ya dengan agak responnya itu kurang bagus juga gitu, tapi kadang juga bolos lagi, masih seperti itu. Iya. Kalau dari progresnya Bu Lastri yang Bu Lastri sampaikan tadi, kalau dihitung level ya, level untuk minat belajar saat ini, anak-anak itu ada di level berapa jika level itu mulai dari 0 sampai 10? Iya, nah, saya lihat itu setelah saya dekat, sebelum saya dekat itu kan sama sekali enggak pernah ikut ya Bu Win, tapi setelah saya dekat itu ya sedikitlah ada progres. Mungkin di angka 4, masih di angka 4, jadi anak itu benar ikut pembelajaran praktek tapi tidak aktif gitu, bahkan kadang rese sama temannya, mengganggu temannya gitu ya, ya seperti itu gitu. Iya. Untuk saat ini masih di level 4 Bu Lastri ya. Ya, Kira-kira dari strategi yang Bu Lastri sampaikan tadi ada pendekatan pada anak-anak, sosialisasi bahwa banyak chef-chef terkenal itu banyak yang laki-laki. Kira-kira ada tidak strategi yang lain, alternatif yang lain yang akan Bu Lastri terapkan untuk membantu teman Bu Lastri yang saat ini menghadapi masalah pembelajaran pada anak laki-laki? iya. Ya, rencananya sih saya untuk komunikasi dengan orang tua juga Bu Wiwin, agar orang tua juga motivasi ketika anak di rumah, terus berkoordinasi dengan guru BK juga, berkoordinasi dengan gurunya, produktif itu juga. Ya setidaknya memang yang penting anak ikut pelajarannya dulu lah, misalnya gitu ya. Mungkin butuh butuh penyesuaian, yang tadinya tidak pernah ikut terus ikut gitu kan, mungkin dia agak gengsi-gengsi gimana kalau harus aktif, mungkin seperti itu. Jadi saya juga meminta dukungan dari wali kelas guru produktifnya itu untuk untuk ya skincare lah, mungkin dimaklumi dulu biar anak nyaman dulu seperti itu. Iya.
Berarti dalam hal ini Bu Lastri juga melibatkan, alternatifnya melibatkan pihak-pihak lain untuk membantu mengatasi permasalahan yang saat ini dialami oleh teman Bu Lastri. Nah, kira-kira dari strategi yang Bu Lastri terapkan untuk berkolaborasi tadi, kira-kira Bu Lastri bisa menilai atau level yang Bu Lastri tujukan itu berapa level untuk dari 4 tadi, kira-kira untuk targetnya Bu Lastri itu maksimal berapa? Kalau target saya dengan berbagai cara seperti itu ya Bu, harapan saya ya 7 itu sudah bagus Bu. Jadi anak walaupun mungkin dia belum menghasilkan produk ya, tapi dia sudah ikut cawe-cawe, bekerja sama dengan temannya, membantu motong, membantu membersihkan alat-alat masak, itu sudah menurut saya sudah bagus gitu. Untuk dalam dekat ini nggih, tapi nanti tetap kedepannya tetap didampingi agar tetap bisa meningkat lagi seperti itu Bu Win. Ya, jadi yang saya tangkap tadi dari apa yang Bu Lastri sampaikan, kira-kira anak yang membolos tadi sudah tidak membolos, itu berarti sudah bagus seperti itu ya Bu Lastri. Ya, untuk level pertama. Jadi Ya. itu sudah ada perubahan ketika anak saya dekati, gitu ya, sudah ikut, cuma menurut saya masih 4. Iya, Ya, iya. jadi harapan saya anak ini sudah bisa naik levelnya jadi 7 itu sudah luar biasa. Iya. Nah, kira-kira Bu Lastri tadi sudah banyak yang disampaikan, strategi yang mau dilakukan, dan bahkan sudah alternatifnya juga disampaikan. Kira-kira komitmen dari Bu Lastri, kapan sih strategi itu akan dilaksanakan? Iya, saya pikir harus cepatnya ya Bu Win ya. Kalau bisa ya mungkin besok itu saya harus bisa komunikasi dengan orang tua, koordinasi dengan guru BK dan guru-guru produktifnya gitu. Jadi Lebih cepat lebih baik Bu Win. Jadi anak itu enggak bermasalah terlalu lama lah seperti itu. Jadi sesegera mungkin akan dilaksanakan untuk strategi yang akan dilaksanakan Bu Lastri ya. Nggih, nggih Bu Win. Jadi sebenarnya hari ini Bu Lastri itu mempunyai masalah, tetapi secara tidak sadar Bu Lastri itu juga sudah menemukan Oh, solusinya. oh iya ya, gitu ya Bu Win ya. Iya. Itu kalau sendirian pusing loh Bu Win. Saya juga mikirnya enggak ketemu-ketemu loh ya. Alhamdulillah bisa ketemu Bu Win, bisa sharing-sharing, bisa curhat, bisa berbagi pengalaman. Mungkin Bu Win ada pengalaman dari mungkin keseharian ketika menghadapi anak-anak seperti itu Bu Win. Iya. Jadi secara tidak langsung saya juga menambah ilmu juga dari Bu Lastri. Kalau Bu Lastri tadi punya masalah, justru Bu Lastri sendiri yang sudah bisa menyelesaikan masalah itu. Mohon dukungannya, Iya. semoga masalahnya cepat selesai. Iya, Bu Lastri. Untuk saat ini bagaimana perasaan Bu Lastri sebelum tadi berbicara atau sharing dengan saya? Nah, sekarang ini Iya, perasaan Bu Lastri bagaimana? alhamdulillah lega Bu Win, paling tidak punya gambaran apa yang akan saya lakukan, gitu. Terima kasih loh Bu Win, Iya. sudah menjadi pendengar yang baik. Jadi untuk selanjutnya Bu Lastri, harapan Bu Lastri itu bagaimana jikalau suatu saat ada, tentunya ada dalam pembelajaran itu setiap masalah ada. Jadi harapannya Bu Lastri bagaimana dalam menghadapi masalah-masalah pembelajaran untuk kedepannya. Ya harapannya memang saya tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi saya tetap harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan orang tua. Bahkan saya juga harus lebih intens mendekati anak-anak yang bermasalah. Saya dampingi, saya dengarkan masalahnya gitu ya. Mungkin nanti saya bisa memberikan masukan atau solusi sehingga anak itu
tidak menggantung atau mungkin merasakan nyaman dengan masalahnya gitu. Sehingga kayaknya sudah nanti kalau sudah nyaman itu bisa seperti hal yang biasa bolos itu gitu. Saya khawatirnya seperti itu, Bu. Iya, betul Bu Lasri. Saat ini memang kita sebagai guru itu justru yang harus mengikuti yang anak-anak mau. Jadi memang pembelajaran kita yang berpihak pada murid ini menjadikan Ya, kita juga harus berpikir bagaimana kita harus berbuat seperti itu ya Bu Lastri. oke, Bu Jadi Win. Terima kasih. bagus sekali hari ini Bu Lastri sudah menyampaikan apa yang bahkan masalah dan rencana yang akan dilaksanakan. Jadi kira-kira perasaannya sudah lega, Oke, pembicaraan Bu kita hari Win. ini juga sangat bermakna untuk Bu Lastri ke depannya. Semoga setelah masalah ini bisa terselesaikan, bisa membantu teman-teman Bu Lastri yang mengalami kesulitan untuk kedepannya tetap anak-anak adalah menjadi prioritas kita dalam pembelajaran. Seperti itu Bu Lastri ya. Oke, Bu Win. Terima kasih. Oke. Untuk hari ini mungkin dari Bu Lastri masih ada yang ingin disampaikan. Cukup Bu Win, terima kasih. Insya Allah itu saja. Mohon maaf sudah mengganggu istirahatnya. Tidak Bu Lastri, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Oke. perbincangan kita hari ini. Ini juga sangat bermakna untuk kita. Kira cukup ya Bu Oke. Lastri ya. Oke, Bu Win. Terima kasih. Saya dalam Sama-sama. pamit dulu. Oke, Sama-sama Bu Farah. Lastri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.